Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Duyanti, NIM 1120087. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan sejarah peradilan Islam tentang peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Baik, selanjutnya peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu peradilan pada masa Abu Bakar. Yang kedua yaitu peradilan pada masa Umar bin Khattab. Ya, selanjutnya sekilas tentang peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka secara otomatis itu terhentinya wahyu Allah selama 22 tahun atau 22 bulan hari. Demikian juga dengan sunnah Rasul ikut terhenti pula. Pada kedudukan Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasulullah, Khulafaur Rasyidin merupakan khalifah atau disebut pengganti Rasulullah SAW yang telah mendapatkan bimbingan yang benar dan melaksanakan tugas sebagai pengganti Rasulullah. Dan Khulafaur Rasyidin itu sebagai penerus perjuangan pada masa Rasulullah SAW dan telah melakukan banyak kebijakan untuk membangkitkan perjuangan di dalam Islam. Nah, salah satunya itu yaitu peradilan, atau disebut yudisial. Dari konsep peradilan Khulafaur Rasyidin itu sangat penting dalam sejarah pembentukan yaitu peradilan Islam serta pembahasan tentang peradilan. Secara peradilan pada masa kekhalifahan dapat mewujudkan sebuah pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan rasa keadilannya. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintah Abu Bakar As-Siddiq itu dalam keadaan umat Islam tidak jauh berbeda dengan semasa Rasulullah SAW, sehingga tambahnya adanya perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya di dalam masalah peradilannya. Nah, dan hal ini disebabkan karena kesibukannya memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW dan kaumnya pembengkang yang tidak menunaikan zakat dan urusan-urusan itu politik dan pemerintahan lainnya. Pada di samping sebelum meluasnya kekuasaan Islam, pada masa itu Khalifah Abu Bakar urusan peradilan itu diserahkan kepada Umar bin Khattab selama 2 tahun lamanya. Namun selama itu hanya terdapat 2 orang yang berselisih dan mengadukan permasalahannya itu kepada Umar, karena beliau dikenal dengan kedekasan yang dimilikinya. Nah, setelah Khalifah Abu Bakar itu meninggal dunia, maka pemerintahan beliau dan wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas dan umat Islam itu semakin bertambah banyak. Oleh karena itu, kemajuan yang sangat pesat itu, maka pemisahan kekuasaan itu yang eksekutif dan yudikatif yang disarankan amat mendesak di masa pemerintahan itu pada Umar bin Khattab. Selanjutnya yaitu dalam memutuskan perkara pada perselisihan pada masa Abu Bakar itu memperhatikan, yaitu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua itu Al-Hadis, yang ketiga itu ahli ilmu tentang hadis, dan yang keempat itu ijma. Selanjutnya yaitu yang kedua, peradilan pada masa Umar bin Khattab. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu wilayah kekuasaan Islam itu semakin bertambah luas dan umat Islam semakin bertambah banyak. Dan pemisahan kekuasaan pada eksekutif dan yudikatif
pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Maka Umar mengangkat beberapa orang hakim yang menyelesaikan suatu perkara, dan mereka pun digelari hakim atau disebut qadhi. Khalifah Umar mengangkat Abu Darda untuk menjadi hakim di Madinah, Shuraih di Basrah, dan Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, Utsman ibnu Qais ibnu Abil As itu di Mesir, dan sedang untuk daerah Syam diberi pula hakim sendiri. Pada di masa pemerintahan Umar itu, pada urusan peradilan merupakan bagian di masa pemerintahan Umar dari kekuasaan Umar, dan mengangkat pejabat-pejabat qadhi dengan membatasi wewenang mereka, khususnya tentang penyelesaian sengketa harta benda atau urusan perdata. Dan tetapi suatu perkara jinayah atau bidanah yang menyangkut hukum kisos atau had itu maka ditangani oleh khalifah dan penguasa daerah. Pada masa Umar itu mulanya qadhi daerah ditunjuk langsung oleh khalifah atau dikirim pusat ke daerahan. Nah, apabila khalifah tidak mengirim atau menunjuk seorang qadhi, itu maka untuk mengangkat seorang qadhi menurut pilihannya sendiri atas nama khalifah, atau itu disebut kewenangan mutlak tetap menjadi milik khalifahnya. Selanjutnya, para hakim pada masa Umar memutuskan perkara dengan merujuk kepada yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga bertanya kepada fuqaha mujtahidin tentang hadis mengenai sesuatu perkara, dan yang ketiga berijtihad secara kolektif bila untuk kepentingan jamaah, dan berijtihad secara individu bila menyangkut dengan masalah khusus individu. Selanjutnya, pada masa Umar bin Khattab ini pembinaan dalam penyelenggaraan peradilan mendapatkan perhatian besar. Salah satunya itu bentuk pembinaan tersebut adalah adanya sebuah surat yang memuat beberapa penunjuk Umar kepada salah satu seorang qadhinya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, dalam menyelenggarakan dengan tegas dalam peradilan. Terus penunjuk tersebut dikenal dengan Risatul Qadha Umar bin Khattab, yang hingga sekarang ini masih dipandang sebagai prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan di dalam peradilan Islam. Terima kasih yang saya sampaikan materi tentang peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.